Saking takutnya dengan Amerika, China pun panik dengan aliansi terbaru Amerika-Indonesia. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo melakukan kunjungan ke Indonesia. Dalam kunjungannya, Mike Pompeo mengikuti sejumlah agenda seperti bertemu dengan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dan Presiden Joko Widodo. Selama berada di Indonesia, Mike Pompeo memuji Indonesia soal Laut Cina Selatan. Menurut keterangan Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia, kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo ke Indonesia disebut membahayakan hubungan negeri tirai bambu itu dengan Indonesia. Dalam keterangan pers yang diungkap di laman situs Kedutaan Besar Tiongkok untuk Indonesia, Dubes Tiongkok Xiao Qian menegaskan Amerika Serikat merupakan faktor yang membahayakan perdamaian di Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan merupakan rumah bersama bagi negara-negara di kawasan. Tiongkok telah bekerja sama dengan negara-negara di kawasan untuk memelihara perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan, mendorong kerjasama dan perkembangan, serta menyelesaikan pertikaian dengan sebaik-baiknya melalui konsultasi dan negosiasi bersahabat, tulis Xiao Qian dalam keterangannya Kamis, 30 Oktober 2020 seperti dikutip oleh pikiranrakyatdepok.com dari RRI. Sedangkan Amerika Serikat, demi kepentingan hegemoni maritimnya, justru tidak pernah meratifikasi konvensi PBB tentang hukum laut, tetapi malah bertingkah sebagai pembela UNCLOS. Demi kepentingan geopolitiknya, Amerika Serikat juga terus-menerus memprovokasi konflik, memamerkan kekuatan militer dan menciptakan ketegangan di Laut Tiongkok Selatan, ujarnya. Menurut Xiao Qian, hal ini merupakan pendorong terbesar penggelaran militerisasi LCS dan merupakan faktor paling berbahaya yang menghancurkan perdamaian di kawasan tersebut. Sementara itu, Mike Pompeo saat bertemu dengan Menlu Retno LP Marsudi memuji keberanian Indonesia dalam menolak klaim Tiongkok terhadap wilayah yang diklaim sebagai bagian dari kedaulatan negaranya atau kerap dikenal dengan Nine Dash Line. Banyak negara yang menolak klaim Tiongkok mengenai sejumlah bagian dari LCS. Ini jelas dan berani, termasuk yang dilakukan Indonesia sebagai subjek di dalam Asia dan Amerika Serikat. Itu adalah hal yang kita capai dalam sebuah hubungan multilateral. Dan administrasi Presiden Trump sangat mendukung ini, kata Pompeo ketika memberikan pernyataan pers usai pertemuan bilateral dengan Menlu Retno Marsudi Kamis. Saya memastikan untuk adanya kerjasama dalam cara-cara baru untuk memastikan keamanan maritim dengan melindungi salah satu jalur perdagangan yang sibuk di dunia ini, ujar Pompeo. Retno LP Marsudi menekankan Indonesia berkomitmen untuk tetap menjadikan LCS sebagai suatu wilayah yang damai dan stabil. Kami berdiskusi pula mengenai kondisi di LCS dan bagi Indonesia wilayah itu harus dipertahankan sebagai wilayah perairan yang damai dan stabil, imbuh Retno. Di hadapan rekannya itu, Retno menekankan pula seluruh pihak harus menghormati hukum-hukum internasional terutama UNCLOS 1962 yang mengatur mengenai LCS. Hukum internasional secara khusus UNCLOS 1962 harus dihormati dan diimplementasikan. Karena itu harus ada pengakuan internasional termasuk UNCLOS 1962, tuturnya. Tiongkok memberikan peringatan kepada Amerika Serikat di tengah meningkatnya ketegangan di Laut Cina Selatan.
Tiongkok mendesak Amerika Serikat untuk berhenti memprovokasi dengan latihan militer pesawat mata-mata. Dikutip pikiranrakyat.com, dari Express, Kementerian Pertahanan Tiongkok mengatakan Amerika Serikat membantah laporan tentang rencana serangan pesawat mata-mata di wilayah Laut Cina Selatan. Pemimpin militer Amerika Serikat dan Tiongkok baru-baru ini telah memulai pembicaraan konferensi video mengenai ketegangan di wilayah sengketa tersebut. Kedua negara itu juga telah meningkatkan kehadiran angkatan laut mereka di Laut Cina Selatan, di mana Beijing meluncurkan kapal induk keduanya dan Amerika Serikat mengadakan latihan tembak langsung dengan negara-negara sekutu di dekat perairan. Juru bicara Kementerian Pertahanan Tiongkok, Wu Qian, mengungkapkan bahwa kepala militer kedua negara telah mengadakan pembicaraan mengenai serangan pesawat tanpa awak atau pesawat mata-mata. Wu mengatakan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper membantah laporan bahwa Washington merencanakan serangan pesawat mata-mata itu di kepulauan yang dikuasai Beijing di Laut Cina Selatan. Dia menambahkan Esper menekankan Amerika Serikat tak berniat melancarkan perang dengan Tiongkok. Kami mendesak Amerika Serikat untuk menjalankan pembicaraan, menepati janjinya dan mengambil tindakan untuk mencegah provokasi militer Tiongkok di udara dan laut, kata Wu. Wu berharap militer Amerika Serikat dan Tiongkok dapat memperkuat hubungan keduanya setelah menyepakati komunikasi dan kerjasama yang lebih baik untuk kepentingan bersama. Pemimpin militer kedua negara akan mengadakan pembicaraan lagi pada November-Desember 2020 untuk membahas upaya kemanusiaan dan keamanan maritim. Laporan tentang serangan pesawat mata-mata Amerika Serikat muncul dari publikasi media Tiongkok. Media itu mengklaim personil militer Amerika Serikat memamerkan simulasi latihan serangan pulau dengan siluet Tiongkok yang ditampilkan dalam latihan tersebut. Sementara itu, ekspert dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo baru-baru ini memulai perjalanan selama 5 hari ke India, Sri Lanka, Maladewa, dan Indonesia. Kunjungan pejabat Amerika Serikat itu dilakukan ketika Washington berusaha mendapatkan dukungan dari negara-negara Indo-Pasifik untuk memerangi pengaruh Tiongkok di wilayah tersebut. Amerika Serikat tegas menolak klaim Cina atas Laut Cina Selatan. Indonesia menegaskan kembali prinsip politik luar negeri bebas aktif serta menggarisbawahi perlunya setiap negara menjadi bagian dari solusi dalam kontribusi kolektif untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas dunia. Hal itu ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pernyataan bersama setelah pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo di Jakarta Kamis 29 Oktober 2020. Dalam pertemuan itu dibahas tentang tensi yang memanas di Laut Cina Selatan. Bagi Indonesia, Laut Cina Selatan harus dijaga sebagai laut yang stabil dan damai, ujar Retno. Hukum internasional khususnya UNCLOS 1982 harus dihormati dan dilaksanakan. Oleh karena itu, setiap klaim harus didasarkan pada prinsip hukum internasional yang diakui secara universal, termasuk UNCLOS 1982, tegasnya. Dalam pertemuan itu, Retno menegaskan komitmen Indonesia dan ASEAN dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan. Apa reaksi Pompeo atas sikap Republik Indonesia terkait Laut Cina Selatan? Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo memuji kepemimpinan Indonesia di ASEAN dan PBB. Akan tetapi dalam pertemuan itu dia juga menegaskan kembali penolakan Amerika Serikat atas klaim Cina di Laut Cina Selatan. Dalam konferensi pers bersama dengan mitranya dari Indonesia, Pompeo memuji tindakan tegas Jakarta untuk melindungi kedaulatannya di perairan dekat Kepulauan Natuna yang juga diklaim Cina sebagai wilayahnya. Saya berharap dapat bekerja sama dengan cara-cara baru untuk memastikan keamanan maritim dan melindungi rute perdagangan tersibuk di dunia itu, kata Pompeo.